Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua, berjumpa dalam media. Tentu saja kita niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghilangkan al-jahal, dan juga kita niatkan untuk membela agama Islam. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Baik saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-356 yang saya kasih judul ya, pelajaran berharga dari perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bulan Zulqa'dah ya, dan sekarang kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah sebagaimana kita sudah ketahui termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan Zulqa'dah termasuk bulan yang sangat syarat dengan peristiwa besar dalam sejarah, yang kita tahu bahwasanya Nabi SAW melakukan umroh di bulan Zulqa'dah 3 kali berturut-turut, di tahun ke-6, di tahun ke-7, di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-6 ada yang disebut dengan Umratul Hudaybiyah. Yang kedua ada yang disebut dengan Umratul Al-Qada di tahun ke-7 Hijriah. Dan yang ketiga ada Umratul Al-Ji'ranah ya, yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang yang pertama, yaitu umrohnya Nabi SAW di bulan Zulqa'dah. Ketika itu bertepatan dengan tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulqa'dah yang disebut dengan Umratul Hudaybiyah atau yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita akan memetik pelajaran yang berharga dari kejadian tersebut. Sambil memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kisah tersebut ya, itu perjanjian Hudaybiyah dilatar belakangi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, Nabi berangkat dari Madinah menuju Mekah bersama para sahabat sebanyak sekitar 1.400 orang untuk berangkat umroh. Jadi niatnya untuk umroh, tidak ada niat yang lain, tidak ada niat perang, tidak ada niat untuk membuat kekacauan, chaos ataupun yang lain, enggak. Niatnya Nabi SAW hanya untuk umroh, ya, tidak ada niat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2731 ya, dan juga nomor 2732 yang hadisnya cukup panjang. Kita akan bacakan ya, tentu saja dengan singkat ya. Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan bin Hakam qala, dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam, keduanya berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah fasara hatta idza kana bizil Hulaifah qalladal hadiya wa asy'araha wa ahrama minha bi umratin wa ba'atha 'ainan lahu min Khuza'ah. Ya, kata Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau keduanya mengatakan Nabi SAW keluar ya zaman Al-Hudaybiyah, ketika itu pada tahun Hudaybiyah menuju Mekah untuk umroh. Ketika sudah sampai di Zulhulaifah, Nabi SAW menandai hewan kurban beliau SAW dan berihram untuk umroh. Kemudian beliau SAW juga mengutus seorang mata-mata dari Bani Khuza'ah. Kemudian hatta idza kana bisaniyati allati yahbitu alaihim minha barakat bihi rahilatuhu faqala an-nasu khala'atil qaswa'u faqala ma khala'atil qaswa' wa ma dzaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil. Ya. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat, unta Nabi SAW berhenti
Kemudian orang-orang pun mengatakan, unta itu membangkang wahai Rasulullah. Khala'atil qaswa, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, unta itu tidak membangkang. Ma khala'atil qaswa. Tetapi ia tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menahan gajah pasukannya Abroha. Sehingga singkat cerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk ke dalam kota Mekah, Nabi SAW tertahan. Alias Nabi SAW tidak bisa masuk. Orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Nabi SAW dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Sehingga apa yang terjadi? Nabi SAW pun mengirim utusan, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk berunding, untuk diskusi. Walaupun akhirnya Utsman bin Affan pun tertahan di kota Mekah sampai ada isu apa? Utsman bin Affan terbunuh. Utsman bin Affan terbunuh. Padahal Utsman bin Affan tidak terbunuh, ya. Sehingga hal itu memancing amarah para sahabat, sehingga Umar bin Khattab pun ya sangat semangat untuk berjihad, untuk berperang, membalas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan waktu itu adalah seorang utusan. Utusan nggak boleh diganggu, ya. Utusan nggak boleh diganggu. Kalau utusan diganggu itu sama saja namanya ngajakin perang. Tapi ketika Nabi SAW hendak melakukan seperti itu, Nabi SAW tahan. Hingga akhirnya, ya, datanglah seorang utusan dari Mekah yang bernama Suhail bin Amr, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsi biyadih la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Kata Nabi SAW, hingga terjadi perundingan, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, mereka tidak akan meminta sebuah perkara yang mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali aku akan memberikannya kepada mereka. Iya. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, mereka tidak akan meminta suatu perkara yang mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali aku akan memberikannya kepada mereka. Akhirnya mereka pun mengirim utusan yang bernama Amr bin Suhail, ya, Suhail bin Amr, maaf. Kemudian datanglah Suhail bin Amr, ya. Dan Nabi SAW pun mengatakan, qad sahula lakum min amrikum. Ya, kata Nabi SAW, ketika diutus Suhail bin Amr, ya, Nabi mengatakan, sungguh telah dimudahkan urusan kalian. Lalu ditulislah perjanjian. Nabi SAW memerintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata Suhail bin Amr menolak. Seraya mengatakan, ya, kami tidak mengenal Ar-Rahman, ya. Kata Suhail, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa. Ya, adapun Ar-Rahman, demi Allah, saya tidak mengetahui apa itu Ar-Rahman, subhanallah. Ini orang kafir Quraisy nggak kenal Ar-Rahman. Tetapi Suhail mengatakan, ya, uktub, walakin uktub bismika Allahumma. Ya, Suhail meminta agar dituliskan bismika Allahumma, ya, bismika Allahumma. Akhirnya kemudian ditulis di dalam perjanjian tersebut, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Ya, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Kemudian Suhail pun mengatakan, lau na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil bait. Walakin uktub Muhammadu bnu Abdillah. Kata Suhail bin Amr, ya, seandainya kami tahu engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, tentu kami tidak akan menghalangimu masuk ke dalam Makkah. Tapi tulislah Muhammad bin Abdillah. Akhirnya Nabi SAW pun mengalah, ya. Mengalah sehingga mengatakan, Nabi SAW mengatakan, inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Ya, aku, ya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian mendustakanku. Akhirnya Nabi pun mengalah seraya mengatakan, uktub Muhammadu bnu Abdillah. Tulislah Muhammad bin Abdillah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, umhuha, hapus, ya. Hapus kalimat Rasulullah, ya. Qala ma ana billazi amhuha famahahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Ali pun menolak, tidak mau menghapus kalimat Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghapus kalimat, ya, Rasulullah dengan tangan beliau sendiri yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita, ya, dibuatlah sebuah perjanjian yang sebenarnya perjanjian ini berat sebelah. Perjanjian ini menguntungkan siapa?
menguntungkan orang-orang kafir di sebagian ya. Walaupun Nabi SAW mengambil sisi positifnya dari perjanjian tersebut. Apa saja isi perjanjiannya? Tada al-harbu auzaraha asyra sinin. Di antara kesepakatan yang dicapai ketika Sulhul Hudaybiyah itu adalah antara lain ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan. Oh, ternyata ini positif. Nabi ambil positifnya, tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Nabi SAW bebas keluar masuk Mekah kalau begitu. Ya. Hal inilah yang memicu Nabi SAW, memudahkan beliau SAW untuk mengirimkan surat-surat ke raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Nabi SAW mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya. Sungguhnya aku adalah Muhammad utusan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ad'uka ila di ayatil Islam. Aslim taslam. Sungguhnya aku mengajak kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, niscaya kalian akan selamat. Ternyata raja-raja tersebut terbagi menjadi tiga macam. Ada yang menerima surat Nabi SAW dan masuk Islam, seperti Raja Najasyi. Ya. Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian tipe yang kedua, ada yang tidak menolak dan tidak menerima, seperti contohnya Raja Heraklius Romawi. Ya, beliau aslinya masuk Islam, tapi karena nggak enak dengan kaumnya, akhirnya beliau murtad lagi. Dan surat Nabi SAW disimpan di tempat yang dihormati oleh beliau. Makanya kerajaan Romawi pun sampai sekarang ya masih ada. Karena Raja Romawi Heraklius juga mengagungkan Nabi SAW, walaupun dia tidak masuk Islam. Ya. Begitu juga Raja Muqawqis, Raja Mesir. Ya. Beliau tidak menerima dan juga tidak menolak. Bahkan beliau memberikan Nabi SAW hadiah seorang budak wanita yang bernama ya Maria Al-Qibtiyah, dari suku Qibti asli, orang Mesir asli. Sehingga lahirlah seorang anak laki-laki ya, Nabi SAW bernama Ibrahim. Ya, Ibrahim. Walaupun Ibrahim umurnya tidak lama. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan umurnya hanya 70 hari, kemudian wafat. Yang ketiga ternyata ada raja yang membangkang, menolak, ya tidak menerima masuk Islam dan merobek-robek surat dari Nabi SAW. Di antara mereka adalah Raja Persia. Ya, Raja Persia merobek-robek surat dari Nabi SAW. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala robek-robek kerajaan Persia, sehingga tidak tersisa sampai hari ini. Itu di antara isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata 10 tahun. Nabi SAW manfaatkan hal ini untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Begitu juga Nabi SAW gunakan hal ini di tahun ke-7 Hijriah. Nabi umroh yang disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha yang nanti kita akan sebutkan ya. Umratul Qadha ini artinya Qadha. Qadha itu pengganti dari umroh yang tahun ke-6 ini. Tahun ke-6 Hijriah Nabi SAW di Sulhul Hudaybiyah tidak bisa masuk ke Mekah kan. Iya, akhirnya Nabi SAW tidak jadi umroh. Walaupun niatnya sudah umroh, tapi kata para ulama umrohnya tidak sempurna. Sehingga Nabi SAW pun, ya nanti di akhir hadis ini disebutkan Nabi cukur rambut dan membeli hewan sembelihan. Sehingga di tahun ke-7 Nabi SAW bisa masuk kota Mekah dan melaksanakan umroh dengan tenang, dengan aman. Nabi SAW di Mekah selama beberapa hari, kemudian pulang ke Madinah. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah ini diantaranya man ja'a min Quraisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rudda. Siapa saja orang kafir Quraisy yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dikembalikan. Artinya kalau ada orang Mekah kafir Quraisy datang ke Madinah maka harus dikembalikan ke Mekah. Wa man ja'a minal muslimina ila Quraisyin la yurad. Kalau ada kaum muslimin yang datang dari Madinah ke Mekah maka nggak boleh dikembalikan ke Madinah, nggak boleh. Ya, ini perjanjian tentu saja berat sebelah. Ya. Faja'a Abu Jandal yursifu fi quyudihi faqala Suhailun hadza awwalu ma uqadika alaihi antaruddahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lam naqdil kitaba ba'du. Faqala fa wallahi la usalihuka ala syai'in abadan. Faraddahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang yang bernama Abu Jandal, ya. Seseorang yang bernama Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu, terikat
Kemudian itu ayahnya Suhail meminta agar dia dikembalikan. Ya, ini anaknya Suhail bin Amr. Maka Nabi SAW pun mengembalikannya demi menepati perjanjian tersebut. Kemudian tentu saja Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu geram. Ya, faqala Umar, alasna alal haqi wa hum alal batil. Ya, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ngapain kita ikutin perjanjian ini? Ini perjanjian nggak adil. Kalau ada kaum muslimin dari Madinah ke Mekah, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Kalau ada orang kafir dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan. Ini kan nggak adil. Nabi SAW pun diam. Akhirnya Umar bin Khattab datang lagi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seraya mengatakan, alasna alal haqi wa hum alal batil. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Bukankah kalau kita mati masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka? Kenapa kita ngikutin perjanjian ini? Kita perang aja sekalian yuk. Kan begitu. Umar bin Khattab jengkel. Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab tidak terima perjanjian ini. Ini nggak adil nih. Akhirnya Umar bin Khattab melihat reaksi Abu Bakar As-Siddiq seperti Nabi SAW diam, tidak menjawab. Akhirnya jengkel sendiri. Falamma faragha min kitabis sulhi qala li ashabihi kumu fanharu summa hliku. Ketika perjanjian itu sudah selesai, penulisannya perjanjian sudah selesai, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kumu fanharu summahliku. Ya, wahai para sahabat, kata Nabi SAW, silakan kalian semua apa? Silakan kalian melakukan sembelih hewan. Ya, bangkitlah kalian, sembelihlah hewan, sembelihan kurban kalian, lalu bercukur rambut. Ya. Nabi SAW perintahkan untuk menyempurnakan umrohnya. Jadi kalau misalnya ada kafilah, misalnya mau umroh ke Mekah, tapi ternyata terhalang, tidak bisa masuk ke Mekah, maka ya sembelihlah hewan sembelihan dan mencukur rambut sebagai pengganti rangkaian umroh yang ada di Bait, ya sekitar Baitullah. Nabi SAW perintahkan hal itu kepada para sahabat. Tapi ternyata ya mereka masih berat untuk melakukannya. Ada rasa masih jengkel karena melihat isi perjanjian itu nggak adil. Ya, isi perjanjian itu nggak adil. Akhirnya Nabi SAW pun melihat para sahabat, bukan para sahabat menolak sunnah Nabi, ya enggak. Bukannya mereka marah kepada Nabi SAW, enggak. Mereka jengkel karena melihat perjanjian itu. Bukannya mereka tidak mau melakukan perintah Nabi SAW, enggak. Karena mereka jengkel dengan isi perjanjian itu. Akhirnya Nabi SAW pun masuk ke kemahnya. Ya, di situ ada istrinya, itu Ummu Salamah, yang ketika itu ikut bersama Nabi SAW. Fadzakarallaha faqalat, ukhruj falatukallim ahadan wanhar wahlik. Kata Ummu Salamah, ketika itu Ummu Salamah memberikan saran. Wahai Rasulullah, ya, Anda tinggal keluar, jangan ngomong sepatah kata pun. Anda sembelih hewan sembelihan Anda dan Anda bersyukurlah. Ya, akhirnya Nabi SAW pun mengikuti saran istrinya, yaitu Ummu Salamah. Falamma ra'au dzalika qamu. Setelah para sahabat melihat, ya ternyata Nabi SAW ya menyembelih hewan sembelihannya dan mencukur rambut, ya mereka pun akhirnya melakukannya. Karena mereka berkata, wah ini sepertinya wahyu udah nggak bisa berubah lagi nih. Akhirnya mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari kisah ini kita bisa ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga dari kisah Sulhul Hudaybiyah ini. Yang pertama, Nabi SAW ketika melakukan yang namanya niat untuk umroh, ini merupakan isyarat bahwasanya Nabi SAW itu menginginkan kedamaian, menginginkan agar tidak terjadinya keributan. Islam itu mengajarkan kedamaian, Islam itu mengajarkan tidak berselisih, dan seterusnya. Nabi SAW bukan untuk perang. Buktinya Nabi nggak bawa senjata. Ya. Kalau Nabi mau perang, Nabi akan perintahkan para sahabat untuk siapkan senjata lengkap. Kan begitu. Minimal bawa 50 anak panah. Ya. Kalau mereka menggunakan busur. Mereka bawa pedang, mereka bawa tameng, mereka bawa kuda, dan seterusnya. Mereka bawa pedang. Tapi ternyata mereka, para sahabat, ya tidak membawa senjata lengkap. Hanya sekedarnya saja untuk menjaga. Begitu juga mereka para sahabat dan Nabi SAW juga membawa hewan kurban untuk berihram. Dari sini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya Nabi SAW melakukan hal itu bukan untuk melakukan agresi militer, bukan.
tapi untuk niat damai. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, fihi bayanu husnil qasdi wa anna Nabi SAW lam yakhruj muhariban. Bahwasanya dalam hal ini terdapat pelajaran penjelasan baiknya niat, ya, ini menunjukkan niat damai, niat baik, dan Nabi SAW tidak keluar untuk melakukan agresi militer, bukan untuk berperang, ya, bukan untuk berperang. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, ya, hendaknya kita menghindari yang namanya konfrontasi. Nabi SAW menghindari jalur utama agar tidak bertemu dengan Quraisy. Apa hikmahnya? Bukan untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu lemah, tidak. Tapi ini strategi dari Nabi SAW sehingga menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat, ya. Bukan menunjukkan kelemahan kaum muslimin, tidak. Tapi ini strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faedah yang ketiga, bahwasanya ucapan Nabi SAW tentang perdamaian, la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Ya, Nabi SAW siap menerima syarat apapun juga, selama satu, tidak melanggar syariat. Yang kedua, masih dalam koridor pengagungan agama Islam, ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kaidah disebutkan bahwasanya boleh menerima sebagian kerugian dunia demi maslahat agama yang lebih besar. Dan ternyata dalam Sulhul Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah ketika itu, peristiwa yang sangat besar, ya, Nabi SAW bisa dengan leluasa bebas menyebarkan agama Islam, sehingga banyak yang masuk Islam. Sehingga Nabi SAW pun, ya, pasukannya bertambah otomatis. Ya, barisan kaum muslimin bertambah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy melihat, loh, kok jadi begini? Ya, mereka ingin agar diri mereka diuntungkan dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ternyata, ya, Nabi SAW yang mendapatkan keuntungan besar. Nabi mengorbankan kerugian dunia sedikit, nggak apa-apa lah, karena ada maslahat agama yang besar, sehingga banyak orang masuk Islam afwaja. Puncaknya nanti di Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW berangkat dari Madinah dengan 10.000 pasukan. Bayangkan, sudah berkali-kali lipat tuh pasukan Nabi SAW. Yang di awal-awal Islam di Mekah, pasukan Nabi kaum muslimin nggak sampai 200. Iya. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita perang aja yuk." Iya. Saking semangatnya itu Hamzah, "Ayo perang aja." Kata Nabi SAW apa? "Lam yu'mar." Belum diperintahkan. Ya, belum diperintahkan untuk perang. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin, udah siap belum, kan begitu. Bayangin kalau misalnya Allah perintahkan jihad misalnya di fase Mekah. Kaum muslimin yang jumlahnya nggak sampai 200, itu pun ditambah ada anak-anak, ada wanita, ada orang yang lemah, ada orang yang sudah lansia. Ya, pasukan intinya paling nggak nyampe 100. Melawan orang kafir Quraisy dengan kekuatan penuh, mereka bisa 4.000 pasukan. Ya, secara akal juga, ya, pasukan yang jumlahnya sedikit melawan yang banyak, secara akal logika itu nggak bakalan menang. Ya, Nabi SAW belum diperintahkan waktu itu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang mempersiapkan kaum muslimin, ya, untuk sebuah titik balik yang sangat besar. Ya, puncaknya di perang Badar Kubro. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin ingin menampakkan kepada manusia di muka bumi bahwasanya jumlah sedikit, ya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan. Ya. Ketika mereka sudah siap, jumlah kaum muslimin ketika itu yang ikut perang Badar sekitar 300 orang, sedangkan jumlah orang-orang kafir Quraisy, ya, 900 bahkan sampai 1.000 orang. Ya, 1:3. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan al-haq, ya, di mata manusia. Kisah perang Badar langsung beredar kemana-mana. Ya. Jumlah yang sedikit bisa menang lawan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bantuan dari langit berupa pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengatakan la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi ila a'taituhum iyyaha. Jadi Nabi SAW siap untuk menerima syarat apapun juga selama dengan syarat tidak melanggar syariat. Yang kedua, masih dalam koridor pengagungan agama Islam. Sehingga Nabi mengorbankan kerugian dunia sedikit untuk mendapatkan maslahat agama yang lebih besar. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil, bolehnya kita bertafaul, optimis, ya, dengan sebuah nama ataupun keadaan. Ya, contohnya ketika Suhail bin Amr datang, Nabi SAW mengatakan qad sahula
lakum min amrikum. Nama Suhail itu artinya mudah. Ya, Suhail itu artinya mudah. Ini tanda optimis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang selanjutnya juga yang bisa kita ambil, pelajaran yang berharga, bahwasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat sisi baik, optimis, selalu melihat positive thinking. Ya, ini pelajaran buat kita semua agar kita senantiasa positive thinking, agar kita senantiasa optimis, agar kita senantiasa melihat sisi baik dari sebuah keadaan. Kadang-kadang kita pesimis, kadang-kadang kita mengeluh. Ya ini Ya, innallaha ya ma'azonni abdi bi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama persangkaan hambanya. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil dari Sulhul Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah ini, bahwasanya boleh meninggalkan lafaz yang lebih utama demi maslahat yang lebih besar. Contohnya, Nabi SAW ketika memerintahkan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang Quraisy menolak lafaz tersebut. Kata Suhail bin Amr, apa itu Ar-Rahman? Ma adri Ar-Rahman, ma huwa Ar-Rahman? Ya. Walakin uktub ya Bismika Allahumma. Ya, Bismika Allahumma. Nabi SAW menerima perubahan itu, akhirnya ditulislah Bismika Allahumma. Ya, dari sini kita bisa ambil faedah pelajaran yang sangat berharga, boleh meninggalkan lafaz yang lebih utama demi ada maslahat yang lebih besar. Nabi SAW memandang ada maslahat yang lebih besar, udah nggak apa-apa. Bismika Allahumma sama aja sih sebenarnya. Cuma mereka menolak nama Ar-Rahman aja. Ya, mereka menolak nama Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya juga yang bisa kita ambil, bahwasanya kebenaran ya tidak harus selalu ditulis untuk tetap benar. Ya. Kebenaran ya tidak harus selalu ditulis untuk tetap benar. Yang namanya dakwah itu butuh hikmah, bukan emosi, ya, bukan emosi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menolak pengakuan kerasulan dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan bahwasanya, Wallahi ini Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah, walau kadzabtumuni, walaupun kalian mendustakan aku. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya sudah menerima. Mau gimana lagi? Ya, memerintahkan Ali untuk menghapuskan kalimat ya Rasulullah. Walaupun Ali nggak mau, ya. Walaupun Ali tidak mau, akhirnya Nabi SAW hapus dengan tangan beliau sendiri yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dakwah itu butuh yang namanya hikmah. Hikmah itu jangan langsung naik emosi. Dasar kalian ini ya, nggak tahu apa saya adalah utusan Allah. Nabi nggak melakukan demikian. Nabi tetap sabar, ya. Yang namanya dakwah itu butuh hikmah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi ihtimalul mafsadah al-yasirah lidaf'il mafsadatil kabirah. Di dalamnya terdapat kebolehan menanggung atau menerima kerusakan atau keburukan yang kecil untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Yang selanjutnya faedah yang bisa kita ambil itu senantiasa kita semangat ya dalam beragama. Ini menunjukkan bahwasanya kita cinta terhadap agama Islam. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Ya, ini semangatnya Umar dalam beragama luar biasa. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ya. Bukankah kalau misalnya kita mati kita akan masuk surga, dan kalau misalnya mereka mati masuk neraka? Ya. Kenapa kita nggak perang aja? Ini perjanjian nggak adil kan begitu. Berat sebelah. Ya, ngapain kita ngikutin mereka? Ayo kita perang aja. Ya. Tapi Nabi SAW diam. Ini butuh kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang mungkin semangat dalam beragama. Ya mungkin baru ngaji semangat. Butuh ada yang ngeredam. Tenang. Sabar. Ya. Umar bin Khattab datang lagi ke Abu Bakar mengatakan kalimat yang sama. Wahai Abu Bakar, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Ngapain kita ngikutin perjanjian ini? Nggak adil ini. Kan begitu. Bukankah kalau kita mati masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka? Yaudah kita perang aja yuk. Kan begitu. Abu Bakar pun sabar, diam. Ya, sabar, tenang. Abu Bakar tidak mengatakan sepatah kata pun sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat boleh semangat, tapi jangan kebablasan. Ya, ada waktunya semangat, ada waktunya juga yang kita tenang. Ya, kalau ada orang-orang seperti itu harus ada yang meredam, tenang. Jangan mengikuti hawa nafsu.
Nabi SAW juga mengajarkan bahwasanya tunduk kepada wahyu itu lebih besar daripada hanya sekedar mengedepankan logika. Lihat Umar bin Khattab semangat ya. Tapi Nabi SAW adalah Rasul, utusan Allah yang menerima wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan apa? Perang, ya. Sehingga wahyu didahulukan daripada logika. Walaupun secara logika ini perjanjian nggak adil nih. Kalau ada orang kafir ke Madinah, ya harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang beriman dari Madinah ke Mekah, nggak boleh dikembaliin. Ditawan, ditangkap di sono. Ini kan nggak adil. Secara logika begitu. Tapi ternyata ya di dalamnya ada hikmah yang besar yang kita tidak tahu. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dari sini juga kita bisa ambil faedah ya. Menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka imannya dalam, mereka imannya sangat kuat. Setelah penulisan perjanjian selesai, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menyembelih, mencukur rambut. Ya, tapi mereka masih jengkel. Akhirnya bukan berarti mereka tidak taat kepada Rasul, tidak. Tapi mereka masih jengkel, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Sehingga Nabi SAW pun memberikan contoh, teladan. Ya, Nabi tidak marah, Nabi juga tidak memaki para sahabat, Nabi SAW juga tidak baper. Ya, apa itu baper? Ya, bawaannya bawa perasaan gitu ya, bawa perasaan sehingga marah, sehingga dan seterusnya. Enggak. Nabi SAW minta saran kepada istrinya Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah pun memberikan saran, wahai Rasulullah, Anda silakan keluar, langsung cukur, langsung sembelih sendiri, nggak usah ngomong. Iya, nggak usah ngomong apapun. Akhirnya para sahabat pun melihat ini menunjukkan bahwasanya iman mereka sangat besar, sehingga mereka merasa wah ini wahyu nggak bakalan berubah lagi sudah. Ya, walaupun kita jengkel bagaimanapun juga, logika kita nggak terima, tapi Nabi sudah melakukan ya. Akhirnya mereka mengedepankan apa? Wahyu daripada logika semata, sehingga mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwa pemimpin sejati itu memberikan teladan, ya, bukan sekedar perintah-perintah, tapi nggak ada suri tauladan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua agar senantiasa kita memberikan apa teladan yang baik. Dari sini kita bisa ambil faedah juga bahwasannya perjanjian ini berujung kepada peristiwa besar yang nanti akan datang berupa Fatu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa kanat hazil hajnah sababan li fathi Makkah. Maksudnya perjanjian damai antara kaum muslimin dan Quraisy ini di Sulhul Hudaybiyah membuka kesempatan dakwah tanpa ada gangguan perang. Nggak ada yang ngalang-ngalangi. Nabi bebas menyebarkan agama Islam. Sehingga akhirnya berujung yang masuk Islam banyak. Sehingga kaum muslimin bertambah banyak, bertambah besar. Sehingga ya ini akan membuka pintu Nabi SAW dapat menguasai kota Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak tentu saja tidak bisa kita sebutkan di sini semuanya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi yang luar biasa. Begitu juga ada strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah-kaidah besar dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa menjadikan peristiwa ini sebagai apa? Ibroh, sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, terutama di bulan Zulqa'dah, di bulan haram ini. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW melakukan Sulhul Hudaybiyah ini, Umratul Hudaybiyah ini di bulan Zulqa'dah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.